Ya, saat saya remaja dahulu, jemaat sekalian, salah satu hobi saya adalah bermain badminton. Satu kali, saudara, saat saya bermain double dengan partner saya, dan saat itu posisi saya ada di depan, dan partner saya di belakang, dan oponen lawan memberi lob bola sangat tinggi ke belakang, dan saya menoleh ke belakang untuk memastikan bahwa partner saya mengambil bola itu, dan sungguh dia jump seperti king smash dan kemudian melancarkan smash yang sangat tajam, tapi bukan menuju ke lawan tetapi menuju ke mata saya. Begitu kerasnya, saudara, ya, dan ketika saya tidak bisa melihat, dan dokter bilang bahwa syaraf mata saya itu terputus, saudara, dan memerlukan berminggu-minggu untuk memulihkan mata saya dapat melihat kembali. Selama berminggu-minggu itu, pandangan mata saya seakan ada selaput yang menghalangi pandangan saya sehingga tidak dapat melihat dengan jelas. Saudara, itulah juga yang dialami oleh murid Yesus dalam bacaan kita hari ini. Kleopas dan kawannya berjalan menuju ke desa Emmaus, dan Tuhan Yesus yang bangkit menyatakan diri kepada mereka, berjalan seiring dengan mereka, bercakap-cakap dengan mereka. Namun, saudara, dikatakan mereka tidak dapat melihat dan mengenali Yesus. Sesuatu yang aneh, padahal sudah sekian lama mereka bersama dengan Yesus. Dan mari kita baca kembali ayat yang tadi sudah kita baca, ya, Lukas 24:16. Tetapi ada sesuatu, garis bawahi, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat Dia. Ada sesuatu seperti selaput yang menghalangi mata mereka sehingga tidak dapat mengenal Tuhan yang ada di sampingnya, yang berjalan dan bercakap-cakap dengan mereka pada saat itu. Bukan karena luka seperti mata saya kena kok, saudara. Tetapi sesungguhnya kita lihat bahwa batin mereka sedang terluka dengan kesedihan yang sangat mendalam, tetapi juga keheranan dan sesuatu yang tidak dapat dipahami dan dimengerti. Penghalang mata mereka sesungguhnya adalah pikiran yang berkecamuk, argumen-argumen yang muncul dalam kehidupan mereka, sebagaimana sikap para murid pada waktu kebangkitan pada waktu itu. Begitu beragam, saudara. Ada yang bingung, ada yang ragu-ragu, ada yang tidak percaya, ada yang dikuasai dengan ketakutan, ada yang dikuasai dengan kekhawatiran, kekecewaan, kesedihan yang mendalam. Pikiran dan argumentasi ketidakpercayaan seperti itu, saudara, yang ada dalam diri Kleopas dan kawannya, yang mendominasi percakapan dengan Yesus, yang menjadi konsentrasi dalam pikiran mereka, sehingga Yesus yang bangkit, hidup, berjalan beserta dengan mereka tidak dapat dilihat dan dikenali. Saudara, saya mengajak kita untuk melihat bahwa hal ini bukanlah hal yang baru dicatat dalam Alkitab. Kita dapat lihat Petrus, saudara, saat berjalan di atas air dan matanya melihat kepada Yesus, ia tidak tenggelam. Tetapi pada saat kemudian mata Petrus beralih
dan lebih melihat dan berpusat kepada situasi dan kondisi yang sedang dihadapinya, yaitu angin sakal dan ombak yang berkecamuk dahsyat pada waktu itu. Hatinya luluh. Hati Petrus diliputi kekhawatiran, kecemasan, dan kemudian ketakutan yang sangat, kebimbangan. Ketidakpercayaan, sanggupkah dia berjalan di atas air di tengah angin sakal dan ombak yang berkecamuk seperti itu. Dan kita lihat akibatnya, ia jatuh dan tenggelam. Begitu juga kita lihat perempuan-perempuan yang pergi ke kubur Tuhan Yesus. Ketakutan dan kesedihan yang mendalam akan kematian Tuhan Yesus membuat mereka lupa akan apa yang Tuhan katakan akan kebangkitannya. Dan mata mereka terhalang pada waktu Yesus ada di dalam kubur itu, bangkit menampakkan diri kepada perempuan-perempuan. Tetapi perempuan merasa mungkin orang-orang ini yang sedang mencuri mayat Tuhan Yesus. Bukan hanya di perjanjian baru, kita lihat di perjanjian lama bahwa bujang Elisa, karena ketakutan melihat begitu besarnya musuh yang harus dihadapi, dan mereka sedang terdesak, mata mereka, saudara, terhalang. Hanya melihat besarnya musuh dan kekalahan yang ada di depan mata. Betapa berbeda dengan Elisa, saudara, yang tidak dikuasai dengan pikiran dan argumentasi yang berkecamuk, dikuasai dengan kepanikan. Elisa bisa melihat bahwa ada kuasa perlindungan Tuhan, bahwa pasukan Tuhan jauh lebih besar daripada pasukan yang sedang menghimpit mereka. Dan satu contoh terakhir, saudara, pribadi yang bernama Thomas sendiri, murid Yesus sendiri. Ia berkata tidak akan percaya dengan kebangkitan Yesus sebelum mencucukkan sendiri tangannya ke bekas luka dari Tuhan Yesus. Logika manusianya berkecamuk di dalam dirinya, menjadi argumentasi yang terus keluar dari mulut. Sama seperti Kleopas dan kawannya. Dan itu sebabnya kita baca hari ini Yesus menegur Kleopas dan kawannya sebagai bodoh dan lamban. Kita baca kembali. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Nah, mari kita lihat hidup kita sekarang, saudara, bahwa dalam hidup kita pun, saudara, sebagai orang-orang percaya, kita pun dapat mengalami hal yang serupa seperti itu. Tidak dapat melihat dengan jelas apa yang kita rayakan hari ini. Kristus bangkit, Kristus hidup, Kristus yang hidup itu beserta dengan kita setiap saat, setiap hari. Dia Immanuel, Tuhan yang hidup, yang beserta dengan kita. Tetapi betapa sering kita dapat kehilangan kepekaan kita akan Paskah yang kita rayakan. Hati iman kita begitu lamban, kita dapat seperti dikatakan Yesus, mengapa bodoh dan lamban hatimu untuk menyadari misteri Paskah yang kita rayakan hari ini. Akan penyertaan Tuhan yang hidup dalam kehidupan kita. Bahwa mata iman kita ini, saudara, sering terganggu oleh selaput, yaitu gejolak pikiran kita terus keluar dalam argumentasi dalam mulut kita ini, berupa ketakutan, berupa kekhawatiran, berupa kesedihan, mungkin berupa kemarahan, mungkin berupa keraguan-raguan, kekhawatiran, dan menghalangi kesadaran kita bahwa Yesus itu hidup, hadir, dan beserta dengan kita. Bahwa ada saat sibuk dan tenggelam dengan pikiran kita yang berkecamuk, dengan argumentasi yang terus keluar dari mulut kita.
Sehingga membuat Dia yang hidup, Dia yang bangkit, Dia yang beserta dengan kita, tidak kita perhatikan, tidak kita pedulikan, tidak kita sadari kehadirannya di tengah kita. Sama seperti saya pernah sibuk dan saya taruh kacamata saya di sini, tetapi sepanjang hari saya mencari di mana kacamata saya. Sampai saya melihat kaca dan tahu bahwa ternyata ada di kepala saya. Tidak pernah jauh dari kita. Tetapi pikiran kita dan argumentasi kita yang berkecamuk, yang membuat kita menjauh dari Dia yang dekat dan hidup. Bukankah kita yang lebih sering melalaikan kehadiran kebangkitannya, bahwa Dia hidup, Dia menyertai kita? Ada waktu-waktu dalam hidup kita ini kita merasa begitu khawatir, kita merasa begitu takut, mencekam, karena kita merasa sendirian dan tak ada iman Paskah dalam hidup kita, bahwa Dia hidup dan beserta dengan kita. Pada saat-saat kita tenggelam dalam keputusasaan yang sangat dalam, kita kehilangan harapan, kita tidak mengandalkan pertolongan Dia yang hidup, yang bangkit dan beserta dengan kita. Ada waktu-waktu dalam hidup kita jatuh dalam pencobaan karena kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri tanpa pertolongannya. Ada waktu-waktu di mana kita mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang melukai, kita melakukan perbuatan yang tercela dan memalukan, tetapi kita merasa bahwa Dia tidak bangkit dan hidup, tidak melihat dan tidak mendengar perkataan dan perbuatan kita. Dan akibatnya, saudara, hidup beriman kita terganggu. Kita merasa hampa, hidup sebagai orang-orang Kristiani. Tuhan seakan-akan jauh dalam hidup kita ini. Kita hidup seperti tanpa penyertaan Tuhan. Kita tak dapat hidup dalam iman Paskah kita ini. Bahwa Yesus bangkit, bahwa Yesus itu hidup, bahwa Yesus itu Immanuel, beserta dengan kita. Lalu bagaimana, saudara? Dan syukur bacaan kita ditutup bahwa para murid akhirnya menyadari bahwa mereka harus hidup dalam kuasa kebangkitan Tuhan itu. Kesadaran yang sungguh tak dapat hilang dengan selaput apapun di mata kita. Kehadiran Tuhan dalam hidup kita ini bersama dengan mereka. Itu sebabnya firman Tuhan yang kita baca ditutup dengan seruan para murid. Tinggallah bersama-sama dengan kami. Tinggallah bersama-sama dengan. Maka mari kita rayakan Paskah dengan membuang semua selaput yang menghalangi iman kita. Dan mari kita berbalik kepadanya sebagaimana dikatakan 2 Korintus pasal 3 ayat 16. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu, selaput itu, semua yang membuat kita tak dapat melihat dan merasakan Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup, Tuhan yang beserta dengan kita, akan diambil daripadanya. Maka mari kita hidup dalam kuasa kebangkitannya. Kita hidup dalam iman bahwa Dia hidup, dan oleh iman percaya Dia tinggal di dalam hati dan hidup beserta dengan kita. Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Amin.